Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Aswazanesia TV dan penggemar. Jadi pada malam hari ini kita bertemu kembali ya dalam acara podcast ini. Kita podcast kembali, namun sebelum podcast ini dimulai, kami dari tim Aswazanesia TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin karena hari ini masih di bulan Syawal dan tidak ada salahnya jika kita saling berminta maaf dan saling memaafkan, karena itu merupakan bagian dari ukhuwah Islamiyah yang juga beberapa waktu lalu telah kita bahas dalam podcast atau pura podcast Ramadan yang kemarin. Oke, langsung saja sahabat-sahabat semua, hari ini kita sudah bersama Bapak Hamidullah Ibda. Beliau adalah pengamat media sosial dari yang sudah jauh-jauh lampau lah, sudah beberapa tahun ini mengamati media sosial, baik itu yang baik dan buruk dan lain sebagainya lah, pokoknya dari mulai alam gaib, alam manusia, alam apapun itu juga diamati betul oleh Bapak Ibda ini. Jadi kita pada hari ini akan membahas kaitannya dengan media sosial. Ya, kita tahu bahwasanya media sosial ini merupakan suatu media yang sangat kalau saya bahasakan itu efisien lah untuk berekspresi maupun mendoktrin misalnya seseorang. Nah, belakangan ini tuh muncul fenomena yang unik, fenomena yang bagaimana orang itu menyebutnya bisa itu hal yang biasa, lucu maupun alay. Ini tergantung dari sudut pandang mana, yaitu tentang sholat bersama dengan pasangannya, namun pasangannya bukan manusia namun kipas. Nah, ini tanggapannya nanti seperti apa dari Pak Ita. Saya akan menyapa dulu lah. Selamat malam Pak Ita. Ini sehat ya, alhamdulillah ya. Kelihatan dari mukanya sudah bersinar dan hari ini kita memang sudah masuk di bulan Syawal, artinya sudah fresh kembali. Oke, langsung saja Pak, ini tanpa panjang lebar. Menurut jenengan seperti apa fenomena baru ini Pak? Karena tentu sudah terjadi sih untuk konten-konten ataupun hal-hal yang demikian di sebelumnya, namun berbeda. Ya, memang penggunaan media sosial itu berbagai macam ragam variannya ya. Terus sebelum ke sana sebenarnya kita harus mengetahui dulu bahwa media massa itu macamnya banyak sekali ya. Ada cetak itu ya, koran, majalah, buletin, kemudian yang online ya kayak kompas.com misalnya ya. Kemudian ada yang audiovisual, televisi, radio, macamnya seperti itu. Kemudian sering dipahami kurang pas itu media online, cyber atau media elektronik itu disebut media sosial, itu kurang pas. Padahal media sosial itu ada platformnya sendiri, misalnya Facebook, Twitter, Instagram, dan mungkin baru-baru ini adalah TikTok ya, dan termasuk media baru. Snack video. Media baru itu masuknya YouTube ya produk dari Google. Kalau ditanyakan tadi sebenarnya masuk ke media sosial, dia platformnya video. TikTok itu kan video suara yang di situ ya hutan rimba yang menyebut ya, media sosial itu hutan rimba, sehingga apa saja ada di situ, yang merah, yang putih, yang keras, yang abu-abu, yang dakwah pun ada. Nah, terkait dengan fenomena orang aneh itu kan menurut saya itu kita nggak bisa menghubungi secara langsung, tapi kita telisik apa latar belakang kok sampai muncul video singkat seolah-olah orang sedang sholat dengan pasangannya, sehingga ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pasangnya kan mengikuti ya. Bahkan ini mohon maaf Pak, saya potong. Itu tidak hanya sama pasangan, namun ada juga ini yang dibuat story atau status seseorang itu bersama anak-anak Pak. Jadi ada kipas besar, ada kipas yang kecil gitu loh. Anak-anak. Ya, ini ulah anak-anak muda, tapi menurut saya ini kurang etis ya, dalam arti oke lah kalau Anda iseng untuk
menyindir atau mengekspresikan kondisi seorang yang Jomblo ya. belum punya pasangan, itu kan ibaratnya di situ visualisasinya kan seorang imam, kemudian ada makmumnya, istrinya, anak-anaknya juga kipas-kipas kecil, atau ada yang saya lihat tadi itu yang perempuan dia sebagai makmum, tapi yang kipas sebagai imamnya itu ada foto artis-artis K-pop, artis Korea ya. Korea itu ya. Nah ini kan sebenarnya tujuan awalnya apa sih? Jadi kalau kita bisa bangun, tujuan awalnya sebenarnya dia itu ingin merindukan kondisinya itu berpasangan, sholat berjamaah, ada imam, ada makmum kan gitu ya. Tetapi caranya kalau ini masuk dalam ibadah kan nggak etis, bahkan pelecehan gitu ya. Artinya kalau kita mau mengekspresikan sesuatu ya kenapa nggak mencari jodoh menikah gitu aja. Jadi nggak perlu membuat aneh-aneh mengekspresikan sesuatu yang menurut saya tidak produktif ya, historis dan tidak mendidik menurut saya seperti itu. Karena ini visualisasi yang sangat berkaitan dengan ritual agama tertentu, Islam khususnya. Kalau kita sebagai muslim yang baik ya tentunya memberikan contoh-contoh yang baik, misalnya mengaji bersama atau sholat jamaah gitu ya. Jadi nggak perlu menunjukkan sesuatu yang menurut saya tidak mendidik, apalagi nanti dilihat anak-anak ini orang waras apa gimana gitu loh. Jadi saya kira fenomena ini menurut saya tujuan awalnya tadi ya, mengekspresikan dia ingin memiliki pasangan yang seolah-olah itu ada makmum, ada imam, sholat berjamaah. Tapi caranya kok seperti itu gitu lah. Ini kan menurut saya kurang tepat gitu ya. Sebelum ini viral itu kan juga ada yang viral juga. Namun dia minta maaf karena mungkin banyak yang tersinggung. Seperti itu Bilal itu. Bilal Jumat yang itulah pokoknya seperti itu. Nah, apakah hal yang demikian juga nanti kira-kira ya menurut pengalaman saja akan bisa nggak sampai dia disalahkan orang banyak misalnya ya, atau hanya lucu-lucuan aja? Kalau kita merujuk ke undang-undang formal atau hukum formal Indonesia itu bisa pelanggaran UU ITE ya. Karena apalagi nanti bungkusnya adalah penistaan agama. Ahok saja yang keliru mengucap dan dia sudah minta maaf jelas ya, itu aja bisa dikasuskan gitu ya, masuk pidana. Kalau ini nanti ada yang menggugat atau ada yang melaporkan, saya kira akan menjadi bumerang ya, karena psikologi media massa khususnya media sosial lah di sini itu kan sesuatu yang viral itu akan memudah menjadi masyarakat itu responnya banyak. Kalau dia hanya tujuannya ingin viral, ingin terkenal, followernya banyak, saya kira ini sangat amoral gitu ya, sangat tidak pas. Karena belakangnya juga ada perempuan siapa namanya itu Marpaung pokoknya yang kemarin didesak Muhammadiyah juga untuk TikTok untuk take down karena dia pakai kerudung tetapi nyon sewu bagian tubuhnya itu tampak. Jadi itu memang sengaja ya. Nah, saya kira konteks orang sholat dengan kipas itu juga sengaja, nggak mungkin dong dia walaupun menggambarkan iya itu loh. Jadi apa nggak ada ekspresi lain yang saya kira mendidik dan produktif untuk kita tujuannya kan kalau melihat psikologi pengguna media sosial itu kan mudah viral, mudah kaget, dan ketika orang kaget nanti responnya banyak. Kalau ada yang tidak terima atau merasa pelecehan agama nanti juga akan menjadi bumerang sendiri, dan sudah banyak kejadian yang memang sampai ke bui gitu. Jadi kita sebagai pegiat media sosial itu ya tentunya harus melihat literasi lah ya. Literasi itu tidak hanya paham bagaimana penggunaannya, cara membaca, mendeteksinya, tapi juga bijaksana. Jadi poinnya literasi yang paling tinggi itu sebenarnya kebijaksanaan dalam menggunakan platform digital itu sebenarnya. Bukan hanya pinter coding, pinter hacker misalnya, tetapi tadi bijaksana dalam menggunakannya ya. Karena kita mau tidak mau tadi media sosial itu layaknya hutan rimba. Di situ tuh siapa yang menang dia yang ini yang berkuasa, yang kuat yang berkuasa. Kalau nanti dia sampai ada yang melaporkan itu juga saya kira itu bisa ya. Kemudian juga masalah agama. Sebenarnya tidak ada tuntunan seperti itu gitu. Kalau kita mau merujuk kepada apa yang dicontohkan Nabi, sebenarnya ya nggak tepat juga. Dan kita ini sholat loh ya, ini rukun Islam. Ya, artinya kita nggak bisa main-main dengan
ibadah yang mahdoh seperti ini, apalagi hanya untuk iseng. Saya kira ini kan pelecehan gitu loh. Pelecehan, saya pun agak merasa tersinggung ketika ibadah kami meskipun pelakunya juga Islam gitu. Jadi saya kira ini hati-hati lah ya dalam melakukan iseng-iseng, tapi awalnya bisa untuk konsumsi pribadi, tapi karena sudah tersebar bahwa setiap ini banyak mahasiswa yang membuat status ini kan yang membagikan dengan yang membuat konten yang sama-sama nggak waras atau tujuan lain hanya untuk guyon, tapi guyon apakah nggak ada yang lebih elegan gitu, yang lebih aman dan tidak melukai salah satu pihak tertentu, apalagi ini soal agama ya, ini ibadah mahdoh gitu. Jadi saya kira nggak bisa ditolerir itu. Nah terakhir Pak, ini tadi saya menangkap ada kata-kata bijak, mungkin pesan dari Pak Ida apa ini untuk penggemar Aswajanesia TV ataupun bagi generasi Z ya, karena generasi Z ini kan yang paling sering ataupun yang yang sangat produktif atau konsumtif di media sosial ini. Kira-kira pesannya seperti apa? Agak bijak. Bijak itu kan sebenarnya kita pertama menggunakannya sesuai kebutuhan. Dalam arti kebutuhan kita itu apa kan macamnya banyak ya. Ada yang memang untuk mencari informasi, ada yang untuk hiburan. Itu kan fungsi-fungsi media secara umum ya. Ada yang untuk bright untuk menjembatani komunikasi. Ada yang memang untuk kontrol. Tapi yang paling pokok sebagai pengguna konsumen ya, itu harus bisa menggunakannya tepat pada waktunya dan tidak melukai berbau sara. Karena sekali lagi kalau dulu kan ada orang ngomong mulutmu harimaumu, sekarang ya medsosmu harimau. Jarimu harimau, jempolmu ya. Harimau. Artinya ini menjadi salah satu pelajaran dasar bahwa penggunaan media sosial itu memang memudahkan yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Tetapi sisi positifnya harus kita tonjolkan. Dalam arti kalau kita sebagai konsumen saja mungkin hanya bisa menikmati ya, tetapi kalau kita sudah menjadi konten kreator, apalagi TikTok itu platformnya juga bisa diuangkan. Saya kira cari cara yang lebih elegan, lebih halal, lebih bijak, dalam arti tidak merugikan pihak tertentu, apalagi melecehkan agama tertentu. Saya kira juga efeknya berkepanjangan ya, karena sekali lagi masyarakat Indonesia itu dalam tanda kutip yang paling mudah diingat tuh ketika kita berbuat jahat. Kita berbuat baik sebanyak apapun orang sering lupa, bahkan yang menganggap. Tapi kalau kita sedikit berbuat jahat, akan di benak kita itu akan semakin mudah ingat itu. Apalagi prinsip di dalam pers itu kan bad news is a good news ya. Berita yang buruk adalah berita yang terbaik. Sama saja ini berlaku di media sosial, apalagi konten terburuk konten terbaik ya. Karena akan diingat ya. Karena akan mudah diingat dan banyak sekali kejadian-kejadian yang tumpang tindih, ini ada berlalu ganti lagi ya. Saya kira salah satu fenomena terbaru ini ya tadi sholat dengan ya walaupun lucu juga ya. Ya sebenarnya dia tujuannya itu untuk hiburan iseng, tapi kan ini bukan untuk iseng, ini sholat bos gitu loh, ini ibadah gitu loh. Dan itu adegan-adegan tahiyat gitu loh. Iya. Kecuali dia tidak menggunakan salah satu gerakan sholat ya, saya kira itu monggo-monggo saja gitu. Jadi saya kira titik poinnya kita menjadikan media sosial itu untuk ya minimal untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, kalau bisa minimal kebaikan ya, karena prinsip dari media massa berlaku juga media sosial itu ya, bad news is a good news itu tadi. Oke, terima kasih Pak Ita atas penjelasannya. Jadi demikian ya sahabat-sahabat, tadi sudah jelas bahwasanya pesan dari Pak Ita ini, kita berbijaklah dalam bermedsos karena jempolmu itu adalah harimau. Oke, saya Heri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banter, kurang sip toh teman-teman.